Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti akan melanjutkan tips-tips bagaimana hubungan kita dan mempraktekkan minallah, ilallah, billah, dan sekarang ini adalah lillah. Baik, lillah kalau di dalam satu tema yang kita lukis ini, di sini adalah nuansa seseorang yang sedang ilallah, menuju kepada Allah dengan latar belakang yang nggak karuan. Kemudian ada sebuah kesadaran menuju kepada Allah, ilallah ini. Kemudian kemarin kita jelaskan yaitu bab mengenai billah ini. Billah sekarang adalah lillah. Lillah suasana yang akan kita jelaskan lebih jauh ya. Lillah itu apa sesungguhnya, apa yang menghambat orang itu menjadi lillah, kenapa harus lillahi ta'ala misalnya, apakah lillah itu dengan fillah Allah kemudian ma'allah itu apa hubungannya juga. Maka lillah ini di posisi terakhir di sini, ini menggambarkan bahwa ini juga sekaligus perjalanan awal kita setelah kita membangun sebuah kesadaran. Baik, nanti selebihnya penjelasannya apa yang akan kita sampaikan akan kita bahas di perpustakaan nanti. Baik, kita lanjutkan ya di kajian kita mengenai lillah di perpustakaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, lillah ini sebagai manifest awal setelah perjalanan seseorang menyadari suasana minallah dari Allah, kemudian ilallah menuju Allah, lalu billah bersama Allah. Karena kita merasakan liqa Allah, bertemu Allah, maka kesadaran akan terus menerus bersama Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dan seterusnya, dengan rahmat Allah, dengan seluruh asma, af'al, dan sifat Allah. Maka disinilah kita menjadi abdun, menjadi abdullah. Nah, tetapi abdullah yang sesungguhnya, iya karena abdu, hanya kepadamu kami menyembah, itu berarti adalah kesadaran bahwa Allah terus menerus meliputi, menyertai, dan mengawal perjalanan kita. Perjalanan kemana? Ya ilallah lagi, menuju Allah. Tetapi haruslah lillah, lillahi ta'ala. Maka huruf li itu di dalam nahwu itu banyak maknanya, yang sifatnya jar, memiliki fungsi untuk mengejarkan, itu lil milki lit tamalluk ya, untuk menggambarkan bahwa milik, untuk, hanya. Nah, ini adalah, maka ketika memasuki lillah, mungkin ada sejumlah pertanyaan, kenapa saya kok sulit ya lillahi ta'ala. Setiap saya beribadah, setiap saya bermuamalah, setiap saya beraktivitas, kok nggak bisa lillahi ta'ala. Masih lin nafsi, untuk kepentingan nafsuku, seleraku. Lidunyaya, demi kepentingan duniaku. Untuk apa lagi? Ya, lihadzin nafs, untuk kepentingan selera-selera diriku. Untuk lillah, lillahi ta'ala,
ya. Ini perlu ada sesuatu yang memang harus kita tazkiyah, kita takhalli, ya, kita bersihkan, kita sunyikan agar benar-benar kita ini lillah kita, karena kita ini sudah menyadari ada billah yang tidak pernah pisah sama sekali dengan kita. Maka lillah ini menempati posisi sebagai bentuk atau thariqah, cara kita untuk ikhlas kepada Allah. Nah, di Quran itu beberapa saat yang lalu, mungkin juga dalam beberapa kesempatan kita jelaskan bahwa lillah, ikhlas, dalam konteks yang kita bahas saat ini terbagi dua di Quran. Ada mukhlisin alahuddin, ada lagi mukhlasin. Mukhlisin ini maksudnya orang yang terus-menerus bermujahadah, berusaha, berikhtiar untuk lillahi ta'ala. Nah, ini kita gambarkan suasana mukhlisin dilatih juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik melalui Rasulullah SAW. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, masih ada ku memang, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu Allah, hanya untukmu Allah. Ini pasti penuh dengan mujahadah. Nah, ini kategori sudah mukhlisin, minal mukhlisin. Berbeda dengan mukhlasin yang merupakan sebuah produk sebenarnya dari perjalanan para mukhlisin. Ketika dia mencapai satu puncak keikhlasan, maka orang itu meraih makom mukhlasin. Maka di wilayah mukhlasin itulah yang disebut bahwa iblis tidak bisa menggoda, setan sudah tidak lagi menggoda, karena mereka sudah angkat tangan, tidak mampu. Yang disebutkan fabi'izzatika, ini sumpahnya iblis, apalagi pengikut-pengikutnya para setan. Fabi'izzatika, maka demi kebesaranmu Tuhan, la'ughwiyannahum ajma'in, niscaya, ini sekaligus sumpah dia, niscaya lamnya itu pakai lam qasam, lam sumpah, la'ughwiyannahum ajma'in, niscaya akan saya goda semuanya mereka ini, manusia ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, aku angkat tangan. Dan Allah juga menyebutkan inna ibadi, nah ini yang benar-benar hambaku, hambaku itu full Allah sudah. Laisa alaikum bisultan, kamu juga tidak akan pernah bisa menguasai. Tetapi sebuah perjalanan menuju untuk ibadi ini begitu panjang. Nah, nanti bagaimana kiat, ya, kiat supaya kita itu benar-benar bisa lillah di sini. Yang terpenting bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu bicara lillah itu sampai 100 lebih kali, ya. Lillah dalam arti itu lil milki, atau lillah dalam arti sebuah harapan hanya untuk Allah, tujuan, atau lillah untuk mengingatkan kita, ya, lil wa'zi dan seterusnya. Itu macam-macam faedahnya lillah di Quran. Itu semua untuk mendukung apa? Untuk mendukung lillahi ta'ala yang benar-benar yang kalau di Al-Quran disebutkan waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin.
siapa lagi yang lebih, artinya siapa lagi yang lebih hebat, lebih bagus agamanya. Yang terbaik agamanya itu adalah orang yang orientasinya adalah lillah. Di sana wahwa muhsin. Wahwa muhsin ini artinya begini, muhsin ini ada dua. Muhsin dalam arti syariah, dia berbuat baik sebagai perwujudan aslama wajhahu lillah tadi. Orientasi pandangan hidupnya adalah hanya untuk Allah tadi. Maka wahwa muhsin, dia berbuat baik, mewujudkan kebajikan di dunia dengan segalanya. Ada lagi muhsin dalam arti hakikah. Muhsin dalam arti hakikah, begitu dia orientasinya adalah wajah ilahi, maka dia kemanapun dia menghadap muhsin, orang yang berihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Dia terus menerus seakan-akan memandang Allah dan merasakan dipandang oleh Allah. Nah ini kira-kira Anda merasakan, saya kira itu tidak sulit kalau sebelumnya, ya seperti video sebelumnya saya jelaskan, haruslah billah, merasakan kebersamaan Allah, dukungan Allah, izin, ridha, pertolongan, fadl, rahmatnya Allah melimpah pada kita. Yakin itu. Nah, maka apa yang harus kita bersihkan dalam diri kita supaya benar-benar lillah, tazkiyah atau takhalli kita? Ya tentu saja riya, sifat riya, apa-apa supaya disebut, supaya dilihat orang, supaya pokoknya riya lah. Anda tahu riya itu kayak apa? Amaliyah yang tanpa orientasinya untuk lillah itu pasti riya. Itu harus kita bersihkan. Kita istighfari, lalu takjub pada diri sendiri, ya, takjub pada diri sendiri, mengagumi diri sendiri, prestasinya, ilmunya, amalnya, nama besarnya, pandangan orang pada dia, itu membuat kita tidak ikhlas. Harus kita bersihkan. Lalu at-takabbur, sombong, ya sombong itu bisa karena macam-macam, ya bisa karena dia memiliki asal usul yang lebih hebat, ya nasab, ilmu, amal. Awal yang paling sombong itu ya iblis. Itu bisa menghambat keikhlasan. Harus dibersihkan, pasti harus dibersihkan itu. Ego nanti. Al-izzah, merasa harga dirinya lebih hebat dibanding yang lain dan seterusnya. Ru'yatul a'mal, suka melihat amaliyah. Ya. Yang sudah Anda lakukan, prestasi yang sudah Anda lakukan, ibadah bahkan 1 menit, 1 jam, sehari yang lalu, jangan pernah diingat-ingat, bikin tidak ikhlas. Berbuat baik, jangan diingat-ingat, Anda pasti ngungkit-ngungkit. Nanti lama-lama Anda akan mengungkit-ngungkit Allah. Tuhan saya kan sudah begini dan begitu. Mana sekarang buktinya? Lah itu nggak ikhlas namanya. Apalagi bersedekah, ya, lalu diingat-ingat sedekahnya sambil juga mengingat-ingat mana Tuhan ganti ruginya. Maka tolabul aiwat, minta ganti rugi kepada Allah itu harus dibersihkan dari dalam diri kita. Jangan pernah. Itu tandanya Anda tidak ikhlas dan tidak yakin pada Allah. Kemudian rela dengan tipu daya, radin bil ightirar. Jadi tipu daya apa ya? Tipu daya itu sesuatu yang kita anggap, kita asumsikan benar, padahal salah. Tapi kita rela. Nah itu harus kita bersihkan. Itu bisa
menjadi mawani, faktor-faktor penghambat ikhlas, faktor penghambat lillahi ta'ala. Kemudian juga ini yang terpenting, al-haul wal quwwah. Al-haul wal quwwah, merasa berdaya secara batin, wal quwwah merasa kuat secara zahir. Padahal la haula wala quwwata illa billah. Orang yang billah, haul dan kuwahnya, daya dan upayanya akan sirna. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini semua karena Allah. Nah, itu. Disinilah perlu kita tanamkan kemudian sikap-sikap jujur hati kita. Hati kita kalau jujur ya pasti lillah. Kalau hati kita tidak jujur, maka yang muncul adalah kepengen dilihat orang lain. Ya pasti tidak ikhlas. Ya. Kemudian tawadhu, rendah hati. Rendah hati itu, ini soal tawadhu, kita ingatkan ada ungkapan dahsyat dari Ibnu Athaillah, al-mutawadi, ya, man ra'a nafsahu mutawadian fahuwal mutakabbir haqqan. Siapa yang melihat dirinya telah tawadhu, maka sesungguhnya dia telah sombong. Banyak orang yang merasa dirinya, wah aku ini tawadhu, aku ini rendah hati. Itu sebenarnya sedang sombong. Karena pada saat yang sama, dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini sangat sombong namanya. Kemudian iftiqar. Kita harus terus-menerus butuh Allah. Karena kalau ini tidak kita tanamkan, nanti muncul hambatan baru yang merangsek kembali lillahi ta'ala kita. Iftiqar. Anda mau sholat harus ada rasa butuh banget kepada Allah. Butuh. Karena apa? Iftiqar itu sifat kehambaan kita. Nah, sifat kehambaan kita. Kemudian ada sikap supaya kita tetap ikhlas, ya tawadhu lalu tasamuh. Sifatnya harus toleran kepada seluruh makhluk Allah yang beragam. Harus ada toleransi. Kalau enggak, keikhlasan Anda nanti terhambat. Begitu juga kita tanamkan tawajuh lillah kemanapun kita menghadap, arah, orientasi, pandangan, tujuan, goal adalah lillah, hanya untukmu Allah. Itu terus kita ingatkan itu. Inilah semua yang kita sebut dengan tahalli atau tadhir. Nah, menghias hati kita dengan al-akhlaq al-mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu kita akan melahirkan nanti sifat khusyuk, ya khusyuk itu ya khusyuk. Nah, amaliyah kita kenapa harus lillah? Karena lillah itu adalah roh dari seluruh aktivitas kita. Seluruh aktivitas kita kalau tidak lillahi ta'ala, nggak ada rohnya sebenarnya. Ya, seluruh aktivitas kita nggak ada rohnya. Karena itu Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyebutkan al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha sirrul ikhlas fiha. Amaliyah itu adalah semacam kerangka saja. Kerangka ini supaya hidup harus ada nyawanya. Rohnya apa? Ikhlas di dalam kerangka tadi. Lalu hidup. Nah, itu tadi karena itu harus kita lanjut ya. Rahasia ikhlas. Lalu di mana? At-tabarri minal haul wal quwwah. Bebaskan dirimu dari merasa berdaya dan kuat dalam menjalankan apa saja. Ya Allah, ini kalau tidak Engkau ya nggak bisa. Anda makan saja nggak bisa.
bicara saja nggak bisa, melihat nggak bisa kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bernafas, berdetak juga nggak mampu. Nah, ini maka nanti akan muncul rasa mahabbah sebenarnya, cinta kepada Allah. Ini adalah kiat-kiat ya, supaya kita benar-benar lillahi ta'ala. Ya, demikian saudara-saudara sekalian, makna dari perjalanan di dalam lukisan tadi, dari suasana, kalau dilihat lukisan tadi dari suasana tawaf, orang tawaf berputar berbalik dari arah jarum jam, maka kita berakhir pada lillah. Ini hubungan-hubungan kita, aktivasi diri kita supaya ada roh di dalam spiritualitas kita. Itu yang kita maksudkan. Saya kira demikian tip-tip sufi kali ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.